Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Materi yang akan kita pelajari yang pertama, ciri makhluk hidup, tingkat klasifikasi, dan penamaan ilmiah. Dalam surat Al-Isra ayat 70, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Oke, teman-teman, kita simak pembelajaran hari ini. Selamat belajar. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar kita. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang ciri hidup dan tak hidup pada benda. Ciri hidup dan tak hidup pada benda. Di lingkungan sekitar terdapat banyak sekali benda. Setiap jenis benda ini pastinya mempunyai sifat atau ciri yang membedakannya dari jenis benda yang lainnya. Ciri hidup yang pertama dapat bergerak dan berpindah tempat. Misalnya pada manusia dan hewan bisa berjalan dan berlari. Hal ini dikarenakan memiliki sistem gerak yang terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ciri hidup yang kedua dapat tumbuh besar, bertambah berat, dan tinggi. Manusia memiliki fase tumbuh dan kembang mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Contoh benda hidup di lingkungan sekitar kita, diantaranya tumbuhan, hewan, dan manusia. Contoh benda hidup adalah tumbuhan. Seperti yang kita tahu, bahwa tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari, tetapi tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat sendiri. Ciri benda tak hidup. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri, misalnya motor, mobil, dan pesawat terbang. Ciri selanjutnya, benda tak hidup tidak dapat bertambah tinggi ataupun bertambah besar. Misalnya pesawat terbang yang dibuat pada tahun 2015, maka 5 tahun kemudian pesawat itu tidak akan bertambah tinggi ataupun bertambah besar. Benda tak hidup yang bergerak sendiri menggunakan mesin, contohnya mobil, motor, dan pesawat. Benda-benda tersebut dapat bergerak karena di dalamnya terdapat mesin yang mengendalikannya. Sebelum kita belajar mengenai klasifikasi, kita harus tahu dulu nih ciri-ciri makhluk hidup apa saja sih? Ada yang sudah tahu? Yuk kita bahas. Yang pertama, ciri makhluk hidup adalah harus bernapas, menghirup oksigen dan menghembus CO2. Ciri berikutnya adalah bergerak, baik gerak aktif maupun gerak pasif. Kemudian membutuhkan makanan atau nutrisi untuk pertumbuhan dan untuk sumber energi. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang dari kecil menjadi besar, lalu berkembang biak menghasilkan keturunan dari jenis yang sama untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup juga harus peka terhadap rangsang atau iritabilitas, contohnya seperti putri malu yang menguncup jika disentuh. Dan yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Jika salah satu ciri yang sudah kakak sebutkan tidak ada, maka benda tersebut tidak bisa kita anggap sebagai makhluk hidup. Selanjutnya, kita belajar mengenai ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup atau taksonomi. Tujuan dari taksonomi adalah untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Ikan tingkatan takson berikut ini ya, mulai dari yang tertinggi itu kingdom, lalu filum untuk hewan atau divisi untuk tumbuhan, dilanjutkan dengan kelas, ordo, famili, genus, dan yang paling terakhir adalah spesies. Dua individu dikatakan satu spesies apabila disilangkan menghasilkan keturunan yang fertil. Berikutnya kita belajar mengenai sistem penamaan makhluk hidup yang ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Sistem penamaan ini disebut dengan binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda.
Sistem penamaan ini dilakukan agar semua makhluk hidup di dunia memiliki nama universal ya. Harus memiliki 2 kata, di antara kata kedua dan ketiga ada spasinya, dan seterusnya kalian bisa baca ya adik-adik. Contohnya kakak buat di situ Oryza sativa. Cara penulisannya seperti itu ya. Ada yang tahu apa itu Oryza sativa? Ya, padi.